Ternate, gerbang kemasyhuran Nusantara yang memikat dunia. Gugusan kepulauan surga yang membentang di laut timur Indonesia, menyembunyikan warisan gastronomi yang kaya dari dalam samudra hingga dalam hutan mereka. Kesultanan Ternate berdiri sejak tahun 1257 yang dipimpin oleh Sultan pertama, yakni Bab Masyur Malamo. Mencapai puncak kejayaan pada tahun 1500 dan pada masa Sultan ke-26, yakni Sultan Babullah, di mana pasukan Babullah atau pasukan Sultan Babullah berhasil mengalahkan dan mengusir Portugis dari bumi Ternate. Sampai dengan saat ini Kesultanan Ternate telah memiliki 49 sultan. Artinya pada saat ini dipimpin oleh Sultan Ternate ke-49, Sultan Hidayatullah Shah, yang menggantikan ayahanda beliau yang wafat pada tahun 2015 kemarin, yakni Sultan almarhum Sultan Mudaffar Shah. Pertama kali ke Ternate juga, baru tahu ternyata di sini kemanapun Anda melihat ada air dan gunung di mana-mana. Kita ada di Danau Ngade, di situ ada Pulau Metara dan di belakangnya lagi Tidore. Kita ke Kesultanan Ternate, di sana ketemu dengan sultannya dan juga istrinya, permaisurinya, yang di sana biasa dipanggil O untuk sultannya dan Boki untuk permaisurinya. Yang terhidang ini namanya makanan kobong, ini makanan khas. Makanan ya, kobong. Kobong. Kobong tuh orang Manado, kebun. Oh, kebun ya. Kan tampilannya kobong. Makanan hasil kebun. Iya, makanan kobong. Yang ini kira-kira apa? Nah, ini pare. Pare. Iya, pare. Pare ini di dalamnya ada isi ikan. Oke. Nah, ikan tuna. Oh, tuna. Iya. Dari hasil sini ya. Iya, benar. Ini pare ikan tuna, ini ikan gohu, ikan fufu kalau sendiri ikan asap ya. Nah, ini sayur apa? Lilin namanya. Sayur lilin ini. Itu ikan masak kering kayu. Masak kering kayu. Oh, ini ikan masak kering Kenapa kayu. namanya masak kering kayu dia? Baru memang bentuknya kalau awal dimasak itu kayak kayu. Oh iya. Iya, kayak kayu. Itu baru make sense. Iya. Benar. Bentuknya memang kayak kayu. Iya, dengan warnanya juga. Kayu yang dibelah-belah itu dalamnya kan putih. Iya. Jadi pada hari ini mungkin kita makan popeda. Ya. Kalau nasi pada umumnya, nah ini kita makan popeda dulu. Popeda ya. Popeda. Ini dari ratusan tahun lalu
Setiap sultan makan dimanapun juga ini harus ada. Kunyit, jeruk, Ini cabai, jeruk, dan cabai. garam. Ini filosofinya bahwa sultan harus merasakan yang tidak enaknya dari dunia ini. Yang dirasakan rakyatnya. Ini kan asam, sepat, pedis, asin. Kan Dimakannya semua, jadi polos. iya, makan biasa. Asam, sepat, Sepat, pedis, asin. Oh iya benar juga. Oke, di Kedaton makanannya cukup lengkap ya. Dan disajikan dengan makan tengah. Ada 4 atau 5 macam sambal, berbagai macam jenis lauk, berbagai macam jenis sayur. Sedangkan lauknya juga beragam, dari yang ikan asap, ada cakalang fufu di situ, ada sayur lilin, ada yang pasti popeda. Dan agak beda di situ popedanya, warnanya terlihat ada sedikit shadow berwarna kemerahan, pinkish dari sagunya sendiri. Ini biasanya di sini kita makanan kobong atau makanan kebun. Jadi apa yang disajikan itu biasanya variasi makanan-makanan yang bahan-bahannya diperoleh dari hasil kebun. Jadi di sana ada sambal mangga karena memang mereka ada pohon mangga. Ada belimbing wuluh memang karena ada belimbing wuluh. Terlihatlah makanan-makanan hasil bumi yang memang jelas ada di Ternate. Kalau usaha saya dimulai dari tahun 2021 bulan Desember. Pertama jualan sih bubur ayam. Terus habis itu dipikir-pikir tambah usaha lagi untuk suami, ya jualan popeda. Di Popeda Ali, di situ disajikan ada 2 jenis popeda. Satu yang dari sagu, dan itu yang saya tahu ya. Yang saya tahu popeda itu semuanya dari sagu. Tapi ternyata ada yang dari singkong. Ini popeda kasbi. Popeda kasbi. Kasbi? Iya. Kasbi. Singkong. Popeda singkong. Oh, pakai singkong? Iya. Bukan pakai sagu? Sagu juga ada, singkong juga ada. Oke, kita coba yang Saya ambil yang sagu. Yang dong. sagu sagunya juga ya? dulu. Popeda adalah sari dari sagu. Karena saya pernah menebang pohon sagu, membelahnya, membelahnya jadi balok, lalu kita kapak lagi menjadi seperti potongan kayu bakar. Lalu dia ada mesin penyerutan, yaitu dia berupa rounding, terus ada kayak paku-pakunya. Kita taruh nanti serabutnya kekikis menjadi serpihan-serpihan. Lalu dia ada penampungannya di mana di situ dia kasih air. Lalu dikeringkan. Jadi yang diambil itu endapannya. Endapannya itu yang menjadi I think tepung. Semacam tepung or the saripati of sagu. Setelah itu di rumah makan, bubuk tersebutlah yang diolah menjadi papeda atau popeda. Disiram dengan air panas dan sedikit lemon chewy. Ya, so that. Kalau popeda kasbi itu terbuat dari singkong. Kalau di keluarga tuh kebanyakan buatnya yang kasbi. Kalau makan popeda di keluarga saya tuh kebanyakan sih hari Sabtu, Minggu, hari-hari libur gitu. Makan popeda di Indonesia bagian timur pertama kali. Karena pasti beda ya, sama kayak saya makan makanan Padang sering. Tapi saya makan makanan Padang di Padang ternyata buat saya berbeda. Gitu. Berbeda sama yang ada di Jawa kalau menurut saya. Mau pakai kuah apa? Ditaruh dulu kuahnya, Chef. Harus kuahnya dulu? Kuahnya dulu? Kuahnya dulu, biar Oke. nggak lengket sama piringnya. Oke. Oh jadi kuah dulu baru? Iya, baru popeda. Popedanya. Kita coba yang Ini dulu. ini dulu deh. Kalau ini saya belum pernah. Namanya apa tadi?
Kuah soru. Kuah soru. Ya. Izin chef mau popeda yang mana? Boleh. Yang sagu dulu. Sagu dulu. Sagu. Sagu dulu. Izin chef. Ya, jangan terlalu banyak ya, sedikit dulu. Nanti mau coba yang lain. Nanti cobain yang singkong juga. Cukup? Cukup. Mantap. Oke. Seru juga ya, dia ada yang dari singkong. Ternyata ada yang singkong. Hmm. Yang variasinya tempat ini mungkin. Ini anak sayur, jadi kita coba nih sayur-sayur. Jantung pisang, daun singkong. Kondimennya banyak ya. Tapi memang yang harus ada tuh ini. Yang kuah kuning. Harus ada. Karena kalau nggak ada si kuah, apalagi dry gitu kan susah juga kita makan si papedanya ini. Apa popeda. Selama ini makan papeda atau popeda ya sudah pernah lah beberapa kali. Tapi untuk yang cobain bagian timur yang asli pertama kali. Ini kalau misalnya yang tradisional, yang terkenal justru kan papeda selalu sama ikan kuah kuning. Ikan kuah kuning. Selalu. Dia udah jadi satu hidangan together gitu, mereka selalu bersama. Ya. Atau si papeda ini masih bisa jadi sumber karbo yang bebas dimakan pakai apa aja? Kayaknya kalau mau ngomong apakah bisa, bisa. Cuman kembali lagi seperti penjelasan si Ibu itu tadi ya, jadi memang harus ada yang berkuah di bawah itu supaya dia tidak lengket ke piring. Ya, jadi harus dialaskan dulu. Lengket kemana-mana ya. Dan juga kalau tidak ada hidangan yang berkuah, bisa kita bayangin nih bisa seret. Makannya juga seret ya. Susah nelennya ini. Nah, kalau masalah ikan kuah kuning kayaknya memang sudah traditionally dan memang khasnya seperti itu sih. Ya, jadi pakai, makanya ini kan tadi ada yang beda Ada lagi ya. versi beda nih. Jadi kita coba itu. Dan bisa dibilang teksturnya beda. Buat saya yang sagu itu dia lebih bener-bener seperti lem gitu ya, yang bener-bener sticky. Sedangkan yang dari singkong ini dia masih bisa digigit, masih ada density-nya. Ini kalau kita sekarang ketemu si popeda yang dari singkong, basically segala macam yang bisa jadi saripati starch mungkin bisa dibuat menjadi popedo kali ya? Semacam... Ya, secara logik ya? Logically yes, tapi mungkin teksturnya beda-beda. Betul. Sekarang kalau saripati jagung ya, cornstarch juga dimasak pakai air pun dia pasti akan jadi semacam slurry kan? Ya. Tapi it's a different, teksturnya pasti beda lah. Betul. Karena setiap starch beda-beda. Potato starch ya. Traditionally pakai sagu ya karena memang ada sagu. Ya hasil buminya. Hasil buminya ya. Make sense. Di sini nyata ya, terlihat nyata waktu at least my pelajaran SD itu benar-benar dijelaskan kalau ke Indonesia Timur itu sumber karbohidrat mereka tidak necessarily nasi. Jadi ada sagu, ada ubi-ubian, ya. Pisang bahkan. Nah, Pisang has carbs terbukti ya. ini. Karbo juga. Jadi nggak harus necessarily makan pakai nasi. Padahal bagus loh. Ya? Kan salah satu diet yang paling bagus justru yang variatif. Betul. Yang ganti-ganti gitu. Hari ini singkong, besok sagu, besok nasi, besoknya apa lagi. Oke. Waktu itu ada ikan kuah kuning dan ada ikan kuah soru. Dia kuahnya bening dan dia pakai ikan yang udah dibakar. Jadi memang rasa char dari ikan tersebut terdistribusi semuanya ke kuahnya. Kalau yang ikan kuah kuning dia memang lebih
lebih oily ya, maksudnya dia lebih dense. Cita-cita saya sama suami saya Bang Said untuk membahagiakan orang tua kita. Bisa menaikkan haji orang tua dan kita berdua juga Bang. Ya, tanpa orang tua kita berdua nggak mungkin kita seperti ini. Gimana chef? Rasanya kuah? Mantap sekali. Mantap. Segar. Ya. Asin, asam? Nggak? Asin, asam ada. Ada. Segar, pedes sedikit. Ya. Pas. Saya jujur agak Yang mana? penasaran dengan si ini. Kering kayu. Kering Masak kayu. kering kayu. Kering kayu. Jadi dinamakan tersebut karena masaknya masih pakai kayu ya. Kayu. Masih pakai kayu. Masih pakai kayu. Iya. Dan Terus dia kering memang. dia kering. Memang dia kering. Apanya yang kering? Ikannya. Ikan tunanya. Ikannya yang Iya, udah dikeringin. dari basah terus jadi karena di Masak. masak itu jadi kering dia. Oke. Ada. Jadi dia termasak sampai kering sampai dengan kering. kayu. Oke, bentuknya memang kayak kayu. Dan dia pasti pakai ikan tuna ya. Iya, ikan tuna. Ikan tongkol juga bisa, cuma kita kebanyakan ke arah ikan tuna. Kebiasaan masakan adat kita, atau makanan tradisional ini pasti menggunakan bahan-bahan rempah yang memang kebetulan rempahnya itu atau cengkeh pala itu asalnya dari sini. Sehingga itu dimanfaatkan tuh jadi bumbu juga sih. Apa ya? Cengkeh. Cengkeh pala. Pala, Iya. Kalau kayu manis kan di mana-mana ada. Tapi kalau berapa ratus tahun lalu itu cengkeh pala cuma ada di Maluku Utara aja. Oke. Karena cengkeh pala itulah bangsa Nusantara ini dijajah Belanda. Gitu. Hmm. Nah, mereka datang cari. Dari segalanya. Kemarin itu ada 5 jenis sambal. Untuk sambalnya ada yang dari dabu-dabu, ada sambal mangga, ada sambal belimbing wuluh, ada apa lagi? Ada sambal merica or something. Tapi yang kacang itu enak banget ya, lezat. Sambal mangganya juga. Kita ada sayur lilin. Kemudian ikan masak kering kayu atau kayu kering. I get it mixed sometimes. What else? Jadi kita soal rempah ini kan luar biasa ya. Seperti tadi katakan Indonesia dulu dijajah juga karena rempah-rempah ini semua kan. Nah, sekarang kan zaman sudah modern ini. Tapi hasil bumi dari Ternate ini masih terus ya. Masih tetap dijaga. Dan masih terus Komoditas utama. Menjadi komoditas utama tetap ya. Tetap. Ada ininya nggak, apa namanya, hal-hal yang harus diperhatikan gitu, terutama mungkin dari kesultanan atau kepemerintahan. Dulu zaman papa saya tuh senantiasa menjaga stabilitas harga cengkeh. Nah itu. Oke. Jadi kalau harga di agak turun ataupun oleh oknum dipermainkan sehingga dia turun, ayah saya perintahkan rakyatnya untuk cengkeh jangan dijual. Itu hampir satu Maluku Utara cengkeh tidak dijual. Mau nggak mau harganya mesti naik lagi. Itu. Toh kalau jual hanya untuk dapur lah begitu. Itu peran kesultanan untuk menjaga stabilitas harga itu. Kebetulan rakyatnya kan masih patuh. Oke. Masih patuh dengan sultan dan kesultanan. Jadi mudah kita untuk ikut membantu peningkatan taraf ekonomi rakyat dengan cara-cara kearifan lokal tadi. Kesultanan Ternate. Kesultanan yang pernah jaya pada abad pertengahan ini jadi rebutan kekaisaran dunia karena bahan baku mereka, cengkeh dan pala. Bagi masyarakat timur, papeda adalah jiwa. Ia mengikat, menyambungkan, mempererat ragam santapan negeri Ternate di atas meja.
ipar namanya Rasid, cuman dipanggil sehari-hari namanya Kamis, dipanggil Kamis. Jadi kita ambil dari nama itu, karena awalnya kan dia yang jualan. Nah, habis itu kita ngambil alih, jadi kita ganti pakai nama Kamis. Dia senang aja pakai namanya dia. Waktu kita bilang mau pakai nama Kamis, boleh, malah dia senang, dia bilang. Berarti kita masih menghormati sama dia. Nah gitu kita ngambil alih 9 bulan awal gitu, sampai sekarang. Tapi yang itu kita kan jualan di sana dulu, kontrak di depan sekolah Cina dulu, baru kita pindah ke depan RST. Kita di depan sekolah Cina sekitar 2 tahunan. Ada RST baru 2015 kita pindah ke sini sampai sekarang. Ini Chef Rena temannya. Thank you. Ya, misi. Ini Chef Rena. Oh, mantap. Ya. Ya. Ayam sop. Oke. Wah. Lucu ya, di nasi kuning itu di setiap daerah ada. Tapi yang bikin semuanya beda, ujung-ujungnya cuma hasil bumi. Hasil buminya beda. Sama mungkin flavor profile yang di daerah tersebut terbiasa. Seperti lauk pauk di sini di Indonesia Timur yang saya rasain mungkin rasanya cenderung ke asam, pedas, asin, segar, aromatik. Beda sama di sekitar Jawa yang kurang lebih manis, asin. Jadi yang beda cuma itu. Kalau nasi kuning yang paling sering saya jumpai, yang biasa ditumpeng, ada apa? Nasi kuning, mie goreng, ada kentang Mustafa ya, si kentang itu. Terus biasanya lauknya ada ayam suwir atau kadang orek tempe. Di sini juga sama, nasi kuning, mie goreng, tapi bukan kentang, mereka pakai singkong karena memang di sini hasil bumi singkongnya berlimpah. Bukan ayam mainnya, tetapi ikan karena di sini hasil bumi lebih banyak ikan. And that's about it. Nasi kuning seperti pada umumnya di Maluku Utara ini juga dengan mie goreng dan ada telur. Nah di sini perbedaan dan sambal. Di sini perbedaannya adalah ada ikan masak kering kayu, ya, atau kayu kering. Nah itu ketukar-tukar terus. Dan juga acar. So the main protein is tuna tersebut yang dimasak kering kayu. Lembut. Ayamnya lembut. Enak. Dari singkong ya. Lebih sering lihat kentang loh. Lucu ya nasi kuning di tiap daerah. Ada yang kurang lebih mirip. Oh mirip. Cuma beda kondimen tergantung dari hasil buminya aja nggak sih? Ya. Biasanya pasti ada telur. Kebanyakan ada sedikit mie goreng juga, ya. Paling protein sama sayurnya aja biasanya ya. Sedikit berbeda. Biasanya ada kering kentang, sini pakai singkong. Singkong. Lauknya juga ikan, which nggak di semua tempat ya. Nasi kuning di perdangan ikan biasanya selalu ayam suwir. Ayam. Sambalnya juga dahsyat ini. Ya. Tadi baru kena kesenggol sedikit. Pedes. Yang lucu dari si masak kayu korek ini dari kemarin kan kita makan tuh karakter rasanya paling banyak. Ya. Asam, pedas, asin, segar. Jadi bilang segar, makan kuah kuning, asam makan. Ini manis gitu. Enggak. Sebenarnya dia agak sedikit pedas, tapi manis. Ya, jadi dia ya boleh dibilang semacam bukan semur, tapi ada kecapnya yang udah pasti. Ya. Mungkin bumbu merah, air, kecap terus dibiarkan menyusutnya.
Di situ lauknya yang cukup ikonik si ikan masak kering kayu itu ya. Ada yang bilang kering kayu, ada yang bilang kayu kering, itulah. Dan itu yang buat saya cukup beda karena dia di situ ada menggunakan kecap dan asam jawa di bumbunya. Dan itu yang membuat dia beda sama lauk pauk lainnya yang rasanya cenderung asam pedas. Makanan comfort food sejuta umat, segala macam daerah. Pakai kecap sendiri, kayak asam jawa malah. Biasa pakai. Influence Jawa you think? Bisa aja. Biasanya pasti pakai ikan tuna ya, kalau nggak tuna cakalang. Kamu dia potongannya steaky gitu kan. Tapi ada kemiripan ya kalau kita di Kalimantan, di Manado juga biasanya mereka tuh nyari buat sarapan breakfast nasi kuning gitu. Tapi mungkin yang ini kan berupa rumah makan. Ya. Kebanyakan yang udah gerobak bungkus. Udah dipack-packin ya. So there's a similarity. Dan paling sering juga ya kalau nasi kuning yang udah dipack-packin itu we're very familiar with that. Sosok Ibu Betty orangnya tegas, baik. Dia juga sering nasihat saya kalau ada salah. Ya pokoknya intinya orangnya baik lah. Ucapan terima kasih itu ya nggak terhingga lah, karena dia sebagai pengganti orang tua juga. Terima kasih Ibu Betty, kakak saya yang saya sayangi, yang saya cintai. Orangnya suka membantu sama saya gitu, suka merangkul keluarga saya. Yang susah bisa dibantu, yang pada kekurangan bisa dibantu, dia bisa bantu gitu. Kedepannya ya bisa tambah maju, bisa tambah pelanggan gitu, supaya kalau bisa nggak putus lah gitu, turun temurun gitu. Bisa ponakan-ponakan juga bisa, kalau bisa jalani ya jalani. Ikan kering kayu adalah refleksi identitas geografis Ternate yang pada dasarnya maritim. Hidangan favorit yang dapat ditemukan di berbagai sudut kota, dinikmati siang malam dengan sedap. Abundance, di sini kaya, rempah, banyak ikan. Itu perkataan masih banyak ikan di laut itu sangat berlaku di Maluku Utara. Memang benar-benar sangat banyak ikan di laut. Keindahan kita di sini dari baru mendarat aja gunung, laut, gunung lagi, laut lagi. Ini view yang ada di belakang saya yang terlihat, wow ini terlihat seperti makanan sehari-hari di sini. Kemanapun saya pergi saya lihat. Ini, udaranya bagus, makanan enak. It's good. Mungkin tourism untuk Indonesia bagian timur bisa dikembangin lagi karena it's beautiful. I mean, more people should come here. Kota Ternate menghidupi banyak hal, sejarah, cerita, hingga nuansa keanekaragam dalam identitas kulinernya. Di bawah naungan Gunung Gamalama, ia tetap lestari dalam pesona bahari tak lekang zaman.